Oh, lagi ngetik nih Bang Ucoknya. Ini keluarga Bang Tandi ya, yang tinggal di Sulawesi. Reval itu adik ipar saya. Jadi istri saya ini ada adik perempuan. Jadi si Reval ini sama kayak saya lah. Istilahnya sama ambil kakak beradik perempuan dua. Istri saya ini ada adiknya diambil Reval. Reval ini keturunan orang Sulawesi. Nah ini mamangnya uumnya Reval ya, di Sengkang kalau nggak salah, Sulawesi. Dia mau pakai SP kelambu hitam juga. Terus saya bilang tidak ada harga perbedaan, mau keluarga maupun teman atau tetangga atau orang lain, semua sama 18 ya untuk 14 disk. Karena itu sangat tipis sekali, dapatnya saya cuman 200.000 ya paling banyak ya. Terkadang 300.000 dapatnya, sisanya ya tergantung ongkir pengiriman. Terkadang 100.000 sisanya dari uang 18 itu ya. Jadi sedikit sekali Bang Tadi dapat rezekinya. Alhamdulillah, barokah, yang penting petani bisa memakai karya saya. Jadi adil ya, tanpa pandang bulu keluarga maupun orang lain, sama ya. Semuanya itu memang ngepres Bang Tandi membantu teman-teman dan keluarga untuk memakai SP karya kelambu hitam. Siap ya Om, saya anak terakhir. Kalau Bapak Reval anak pertama. Oh iya, siap. Berarti Reval itu ya sama aja dengan anaknya ya. Siap. Kami habis ini kemarin kumpul-kumpul sama si Reval di Empat Lawang, Empat Mertua, foto-foto keluarga. Siap Cok, siap ngobrol. Kalau Cok masih nak ngobrol, siap. Kalau Cok mau istirahat ya nggak apa-apa. Dimaklumi aja Bang Ucok kalau bahasa saya ada yang nggak paham. Bang Tandi agak belepotan bahasa Indonesia sama bahasa daerah saya, hampir campur aduk. Oh iya, rengkang ya. Ya, rengkang, siap. Meledak nanti gedung Bang Ucok nanti kalau udah pakai suara kelambu hitam dari keponakan Bang Ucok di Empat Lawang, Sumatera Selatan, Palembang. Merdeka. Pada meledak semua teman-teman di Sulawesi, Kalimantan, pakai karya kelambu hitam, jangan ketinggalan aja. Alhamdulillah Bang Ucok sudah tahu informasinya ya, tinggal pesan aja SP kelambu hitamnya. Ini kamera aku nih kabur, ngapa lagi ya? Kotor merahnya. Gambar aku udah jelas. Kalau lubang lar bisa ukuran berapa Om? Kalau untuk larnya ya semeter kali semeter aja lah. Intinya digeser ke bawah dari lantai. Posisi yang lama nggak apa-apa, namun digeser aja dari lantai aja pembuatan pintu larnya. Diturunkan mentok ke lantai, baru disobek ke atas 1 meter, ke kiri kanan 1 meter. Ya tujuannya biar pencahayaan bisa nembak ke lantai, jadi anakan bisa gampang masuk di sore hari. Itu paling senang burung walet lar seperti itu. Untuk lantai paling bawah diloskan aja, jangan kasih sekat kalau bisa. Nggak apa-apa, kasih sekat gantung aja 40 cm dari sirip. Kasih sekat gantung memanjang atau mengel, tergantung seperti apa ruang putarnya kan. Biar los semua blong, dia nggak panas dan burung bebas keluar masuk. Karena bagian akses bawah tuh agak menukik, susah burung untuk akses keluar masuknya kalau nggak diperbesar pintunya. Kalau untuk cahaya aman karena dia paling bawah.
hitung paling lama 5 bulan udah tembus 80 sarangan, 50 paling dikit kelar ya kelambu hitam. Makanya gedung benar-benar udah banyak sukses dari lar dan pemakaian kelambu hitam 4 plastis atau 5 plastis ya. Jadi Bang Ucok sangat sayang sekali di populasi yang banyak namun dapat sarangnya sedikit. Makanya semua harus sinkron dari ilmu yang benar dan akurat dan suara yang betul-betul bisa membangkitkan karya gedung, membangkitkan gairah gedung kita. Intinya kalau membangkitkan itu berarti suara itu punya pesona, jadi burung selalu melirik gedung kita karena terpikat sama suara yang bikin burung itu penasaran setiap hari seperti itu. Ya kalau sudah penasaran kan burung sudah datang terus kan setiap hari ke gedung kita, otomatis sudah ada plusnya untuk sukses lebih cepat ya. Dan ditunjang sama suara berkualitas dari suara tariknya kan di ruangan inap atau pintu lar. Jelas burung pasti masuk dan cari kejar suara kan. Nanti kalau dia udah dengar suara inap dan suara tahan karya saya di papan sirip, kedua-duanya sudah berkicau di papan sirip di ruangan inap, suara tahan dan suara inap saya, otomatis burung akan naik ke atas dan betah seperti itu. Kalau karakter suara itu memang bagus ya, hasilnya udah nggak hitungan lagi abangku yang sudah aku share di YouTube, orang-orang yang sudah berhasil. Namun ada juga yang sebagian hanya diam saja, berhasil nggak mau berbagi. Ya tergantung kepribadiannya orang-orang masing-masing. Kalau saya yang penting membantu aja. Kalau orang mau menyampaikan ke WA chat pribadi saya tentang keberhasilan, alhamdulillah saya juga bisa menyebarluaskannya bahwa kelambu hitam mampu menuntaskan kegalauan gedung walet yang lambat sukses. Langsung ke kampungnya Abang Repal, Abang Tandi maksudnya. Ya paling aku sama Repal kalau memang diundang ke sana. Ya mau ngkosin saya, sekalian saya jalan-jalan ke Sengkang. Biar ku perbaiki nanti semuanya. Ya kalau ke Sultan sana istilahnya tidak ada perkembangan, jangan dipertahankan, itu pesan saya. Buruan segera dirubah semua suara dan diperbaiki kesalahan yang kurang efektif untuk di gedung walet, karena kita kejar waktu sekarang kan, jangan sampai waktu terbuang sia-sia dengan hasil yang tidak sesuai yang kita harapkan. Karena kan di daerah Sulawesi Kalimantan ya saya bilang termasuk enggak sukses lah kalau udah 2 tahun baru 20 sarangan. Maksimal 2 tahun itu kalau semuanya benar-benar sesuai dengan ilmu dan keahlian yang sukses yang kita terapkan di gedung maupun suaranya, biasanya 2 tahun tuh 3 tahun tuh udah hitung kiloan per bulan kita dapat hasilnya. Kalau untuk direhab ya tergantung apa yang kita kerjakan Contoh kan kalau saya yang saya perbaiki di gedung itu biasanya interior ya. Kalau mobil itu interior, bagian dalamnya kan. Interior gedung walet itu kita nyamankan agar burung melandas di papan sirip tuh gampang melandas, apapun yang kita pasang, mau rem Thailand kan, BC aluminium ya atau BC plastik yang anti jamur, dan kita kasih juga pengaman dari hama, contohnya lipas, kecoa, tikus dan tokek ya. Kita pasang anti hama seperti seng piabung keliling bangunan di setiap sirip.
Jadi kalau semuanya udah kita terapkan modal di sana, ya itulah hitungan modalnya, berapa biaya seng-seng itu kan. Kalau biasanya kalau dia 3 lantai itu habis uang sekitar 5 jutaan itu untuk hamanya saja, peralatan yang kita beli. Belum kita ada tambahan Twitter atau kabel kan, otomatis ada dana lagi, ya maksimal habis itu 10 jutaan untuk rehab, mendanai gedung itu. Tapi semuanya diperbarui, ditambah baru, menambah barang yang dipasang, uang yang diterapkan itu. Ya kalau untuk jasa saya ya nggak usah pikirkan, bisa merokok saya sama adik Repal, sekalian silaturahmi ke keluarganya Repal di sana, Bang Tandi. Jadi sambil lihat di sana, siapa tahu aku bisa pindah di sana nanti, Om. Aku ada pengen mau pindah ke Sulawesi, Om, karena mau kejar walet. Kalau di Sumatera, Om, nggak usah saya nyurin, nggak usah mendirikan gedung walet. Burung waletnya sedikit populasinya. Kalau nggak pintar ilmu edit dalam ruangan, tekniknya atau suara, pintar rakit suara, istilah edit suara yang bagus, nggak akan berhasil di Sumatera. Gedung banyak, burung sedikit. Nah, ilmu itulah yang saya pegang. Di tempat yang sedikit kita bisa mampu sukses, apalagi tempat burung banyak. Ilmu yang saya terapkan dan suaranya mantap, makanya meledak semua. Ya, orang di dunia perwaletan ini kan jarang terbuka. Sukses aja diam dia, nggak mau dia keluar-keluar. Jadi memang kita harus jeli dan perhatikan yang mana bisa menyukseskan kita, kesanalah kita cepat-cepat lari, biar kita bisa sukses juga seperti yang lain. Lari menuju orang-orang yang mampu untuk menyukseskan kita seperti itu dengan ilmu dan keahlian dia, apa-apa skillnya seperti itu. Omku di Sengkang. Nah ini ya, keluarga saya ini, keluarga dari adik ipar saya ada di Sulawesi. Siapa tahu lah Bang Tandi, kalau memang ada jodoh, saya bisa tinggal di sana walaupun pelosok nggak apa-apa, yang penting bisa mendirikan gedung walet di sana. Senang lah itu hati Bang Tandi, karena di perwaletan ini aku bukannya cari uang dari jasa maupun skill jual suara atau jual ilmu, nggak ada. Semuanya hampir gratis, dasar aja mengeluarkan uang itu karena kita beli di toko semua peralatan, makanya ada mengeluarkan uang. Kalau soal lebih dan keuntungan nggak ada baik sama saya, beli rokok beli beras saja cukup udah. Karena Bang Tandi ini orangnya senang dengan pekerjaan, jadi beda orang cari uang sama senang dengan pekerjaan. Kalau saya senang pekerjaan, uang dapat namun tidak seberapa, itu bersyukur. Seperti itu teman-temanku. Sukses bersama Tandi Waljos Kelambu Hitam sebagai orang yang mampu untuk menyukseskan gedung walet dengan waktu agak singkat lah ya, agak cepat waktunya bersama karya suara dan ilmu saya. Ya paling Om mau ngongkosin saya pulang pergi seperti itu. Nggak lama itu, paling lama kami kesananya. Kalau kerja itu paling maksimal 5 hari kelar itu. Nggak bisa cepat karena memperbaiki interior di dalam gedung walet itu ya harus benar-benar teliti. Ya nggak bisa gegabah seperti itu. Ya kalau untuk biaya mungkin di bawah standar dari upah rehab di daerah sana. Ada yang 30, 25 juta, 15 juta. Oh itu bayar konsultannya aja. Beli-beli alatnya orang punya gedung. Kalau saya nggak, uang itu 55 juta sama 5 juta lagi untuk yang lainnya. Itu uang itu dibelikan alat-alatnya, Om. Habis baru kita laporan lagi sama yang punya gedung untuk beli-beli ini, seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya
15 juta 20 tuh masuk kantong nggak ada. Kalau saya uang itu saya belanjakan untuk beli peralatan gedung orang itu biar sempurna di dalam gedungnya tanpa kendala. Nah, sisanya berapa? 10.000, 20, 100.000, 1 juta, 2 juta itulah punya saya kalau saya sering bantu-bantu orang tuh. Nggak ada ambil jasa bulat masuk kantong tebal uang nggak ada saya. Makanya saya membantu abangku, Bang Ucok. Mau keluarga mau orang sama aja selama ini kayak gitu aku. Makanya Bang Tandi agak susah mau kaya dari keuangan, namun walaupun tidak kaya dari keuangan, saya kaya hati ya, itu yang saya pegang. Intinya mencintai pekerjaan itu adalah satu iman yang aku pegang ya. Intinya rezeki yang dapat itulah yang terima, berkah teman-teman terbantu, kita dikenang orang. gitu. Ya, Kalau untuk biaya mungkin di bawah standar dari upah rehab di daerah sana. Ada yang 30, 25 juta, 15 juta. Oh, itu bayar konsultannya aja. Beli-beli alatnya orang punya gedung. Kalau saya enggak, uang itu 55 juta sama 5 juta lagi untuk yang lainnya. Itu uang itu dibelikan alat-alatnya. Habis baru kita laporan lagi sama yang punya gedung untuk beli-beli ini seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya 15 juta 20 tuh masuk kantong, nggak ada. Kalau saya uang itu saya belanjakan untuk beli peralatan gedung orang itu biar sempurna di dalam gedungnya tanpa kendala. Nah, sisanya berapa? 10.000, 20, 100.000, 1 juta, 2 juta, itulah punya saya. Itu lagi ngetik kita di Sengkang, lagi ngetik dia. Ya, Oke, nanti saya bicarakan sama istri gimana bagusnya, mau suara dulu atau direhab. Kalau suara settingan ampli harus pas ya. Iya Bang Uco, kalau suara ya pasti kita setting dengan pas suaranya. Intinya ada ukuran dari kita, dari saya. Ada aplikasi yang kita mainkan, cara pengukuran jarak 1 meter. Itu suara inap, suara tahan, suara tarik di lar maupun di ruangan inap. Kalau untuk suara LMB, suara panggil, itu pengukuran suaranya pakai aplikasi yang saya gunakan. Nanti bisa pakai via WA dari tempat saya aja. Jadi di sana cukup video callan. Nanti pemain aplikasinya dari HP saya kontrol di sini. Nanti kalau saya turunkan lagi, nanti diturunkan lagi, nanti pulang lagi ke bawah LMB. Nanti dari saya sini bisa naik sendiri ampernya. Nanti kalau saya pas, udah pas kayak gitu. Tuh dia kan. Itu kan. Udah mantap dah. Mantap nih. Ya Bang Uco, kalau suara ya pasti kita setting dengan pas suaranya. Intinya ada ukuran dari kita, dari saya. Ada aplikasi yang kita mainkan, cara pengukuran jarak 1 meter. Itu suara inap,
suara tahan, suara tarik, pilar maupun di ruangan inap. Kalau untuk suara LMB, suara panggil, itu pengukuran suaranya pakai aplikasi yang saya gunakan. Nanti bisa pakai via WA dari tempat saya aja. Jadi di sana cukup video callan. Nanti pemain aplikasinya dari HP saya kontrol di sini. Nanti kalau kata saya turunkan lagi, nanti diturunkan lagi, nanti pulang lagi ke bawah LMB. Nanti dari saya sini bisa naik sendiri ampernya. Nanti kalau di saya pas, udah pas kayak gitu. Iya Bang Uco, kalau sama orang lain upahnya aja 20 jutaan itu Bang Uco. Ya upahnya aja, nanti bahan-bahannya Bang punya gedung yang beli. Kalau Bang Tani enggak, intinya 10 juta itu habis untuk penerapan yang beli di dalam gedungnya, seperti itu. Ya habislah teko biaya pulang kelir kami, pulang pergi, ya maksimal habis 20 juta umpama. Ya Bang Uco nggak payah beli alat-alat lagi. Kalau di sana kan belum tentu di sini yang di sana dapat yang ahli, uang udah habis 20 juta, barang mau dibeli juga, jadi habisnya totalnya bisa 40-an. Kita kena biaya. Sama Bang Tani enggak, istilahnya biaya segitu sudah sangat membantu dan meringankan. Kalau 10 jutaan itu tuh rehab, beli-beli barangnya, ya mungkin biaya kami pulang pergi, makan minum, seperti itu istilahnya kan bisa habis lebih dari 10 seperti itu. Namun barangnya nggak payah dibeli lagi sama orang punya gedung, sudah di sana semua biayanya. Saya nggak enak sebenarnya mau bilang berapa kan, jadi karena keluarga saya bayangkan masih habis sekitar uang makan 20-an, namun gedungnya abang itu uang segitu udah diterapkan pemasangan baru semua, istilahnya penambahan untuk kenyamanan burung, istilahnya ganti dari gangguan predator, alat-alat yang kita pasang itu, seperti itu abangku. Jadi sama ongkos makan minum kami mungkin habis 20, seperti itu perkiraan. Namun kalau untuk pakai jasa yang lain 20 itu mungkin untuk masuk kantongnya aja para konsultan. Ya nanti biaya rehab konsultan biasanya minta sama orang punya gedung, jadi kan double kenanya. Kalau saya enggak, saya membantu mau keluarga atau orang lain seperti itu. Jadi Bang tadi tidak mengharapkan untuk istilahnya ambil kekayaan dari rehab atau membantu orang dari jasa gedung, enggak. Cuman membantu aja, istilahnya tahu sama rasa seperti itu. Perjuangan di gedung walet itu sangat pahit. Kalau tidak bertemu orang yang benar-benar yang bisa membantu lillahi ta'ala, orang yang nggak mata uangan, selain walaupun pakai uang ya dengan wajar apa yang diterapkan, ya itulah yang bisa membantu petani sukses. Ya terkadang petani ya salah apa namanya, dapat belajar uang habis gitu, nggak sukses banyak seperti itu. Ada yang beli suara, berapa kali beli suara dengan para editor dan konsultan, banyak nggak berhasil karena dia bertemu kepada orang yang salah. Jadi itulah suka dukanya. Terkadang ada orang langsung bertemu sama saya, langsung istilahnya terobati luka dia selama ini terhadap orang-orang yang pernah menyakiti petani dan membohongi. Bertemu sama saya, alhamdulillah dia sukses, jadi terobati. Jadi memang saya ini adalah yang saya tanamkan, Bang Uco, sosok penyelamat gedung walet seluruh Asia Tenggara dan Indonesia. Ya terkadang orang itu memandang kita, ada yang sebelah mata dan ada yang kedua-duanya memandang kita. Jadi tergantung di segala sisi lah kebutuhan orang dan persaingan ketat. Ada yang memuji dan ada yang berterima kasih, dan ada juga yang mengata-ngatain dan menghujat kita, membenci kita karena dengan sesuai dengan persaingan yang sangat luar biasa ketat di dunia perwaletan tentang masalah rezeki, tentang cop-cop ekonomi para konsultan dan yang lain. Jadi itulah tantangan saya untuk tadi tetap
berbuat baik selalu baik buat teman-teman di seluruh dunia Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Orang yang aku cintai di budidaya gedung molet. Ya selesai ya. Itu Bang Ucoknya udah tidur nih ya. Ya kerja di pelayaran nih Bang Ucok. Masih keluarganya Bang Tandi nih. Baru kenal ya sama aku karena si Reval sering cerita dia ada keluarga sama umnya di Sulawesi, ya Sengkang. Ya kebetulan si Reval itu ya adik ipar saya. Jadi beliau ini keluarga Bang Tandi.